Tapi Dokter ini ada satu kalimat yang waktu sidang itu dia ngomong begini, dokter tahu kan ini ada 7.400 mg cyanida. Dia minum, orang lihat dia minum dan kemudian dia muntah-muntah dan mati. Masa dokter bilang dia matinya nggak karena cyanida? Ini cyanida loh. Iya. Saya bilang gini, kalau di forensik kita ngomong soal chain of custody. Chain of custody itu perjalanan barang bukti. Jadi misalnya contoh, dokter Richard kirim ke saya datang, dok, saya mau periksa nih, ini anak saya bukan. Kamu ambil bawa darah istri, darah anak, sama darah dianya sendiri. Udah bawa, darahnya udah diambil di rumah sakit. Mana gitu. Tinggal diperiksa aja. Nah, saya nggak pernah mau. Karena kenapa? Loh ini kan kalau misalnya kamu berkepentingan untuk ini bukan anak kamu tinggal tukar anaknya doang kan? Kamu bisa memanfaatkan saya untuk manipulasi ini kayak nah, gitu. Nah itu dia. Makanya kan saya bilang, DNA bisa salah nggak? Ya bisa, kalau sampelnya ngawur. Dan saya punya banyak kasus yang soal begitu. Nah itu sebabnya kalau misalnya ada barang bukti ini barang bukti, ini mau dikirim ke penyidik. Kalau penyidik sendiri punya hak untuk disegel, sedemikian rupa sehingga tidak ditambahin orang sesuatu. Ada berita acara penyegelan. Kalau dikirim ke lab itu akan membuka penyegelan itu ada berita acaranya sendiri. Bahwa yang ini kondisi sama. Begitu selesai ini dibungkus lagi, ada berita acara lagi, balik lagi. Supaya jelas bahwa yang diperiksa ini memang betul barang dari tempat yang asli. Manusia ini kan nggak bisa dimasukin racun ke dalam. Manusia ini masuk ke rumah sakit. Tapi kalau minumannya bisa ditambah-tambahin. Ya saya nggak tahu, saya nggak ngomongin, saya ngomong soal manusia ini. Manusia ini meninggal di rumah sakit, dan rumah sakit dibawa ke Darmais. Kayak gitulah bentuknya ya. Ya, begini dari Darmais sih tahu di ruang itu kan nggak mungkin orang nambahin sesuatu ke dalam darahnya kan, ke dalam hatinya. Habis itu diperiksa. Nah yang periksa bukan saya pula. Yang periksa pertama itu puslapor, yang periksa setelah 3 hari juga puslapor, dan hasilnya itu 0 terus jadi 0,2. 0,2 saya bilang impossible, itu berasal dari yang pertama. Kalau logikanya masuknya banyak, itu jadi sedikit karena nguap. Ya dong. Tapi kalau di sini negatif berarti ya negatif lah. Di sini ada pun 0,2 itu terlalu minim. Nah, sekarang kan saya bilang cyanida tuh ada di sekeliling kita loh. Ada di apel ya katanya ya. Kamu ngerokok. Oh, di rokok ada cyanida. Ada di rokok kan ada 300 bahan kimia yang berbahaya. Salah satunya cyanida. Nah, salah satu cara untuk mendeteksi kamu ngerokok, kamu bilang, Richard, kamu ngerokok apa enggak? Saya punya tes nih. Saya pernah bikin tes. Ditaruh di lidah kamu, set jadi biru. Ah, kamu bohong. Kamu ngerokok tadi. Oh, itu aja bisa terdeteksi. Thiocyanate yang dideteksi. Kan itu ada banyak. Di apel ada, di aprikot ada, di plum ada, terus di singkong ada. Jadi cyanida itu ada di banyak macam. Cuman cyanida yang masuk ke badan kita tuh didetoks di hati. Kalau masuknya kebanyakan, hati nggak sanggup mendetoks, yang lebihnya itu yang bikin kita mati. Makanya kalau udah masuk ke dalam tubuh, pasti udah ada detoks. Ada detoks pasti ada thiocyanate. Kalau nggak ada thiocyanate itu tidak mungkin. Tidak ada yang masuk.